Halo guys, selamat datang di channelku. Nah, kali ini kita lagi ada di Visip UB nih. Nah, tujuan kita di sini yaitu untuk mewawancarai teman-teman kita mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yuk, ikutin keseruannya. Nah, jadi UU ini itu mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pers, guys. UU nomor 40 tahun 1999 ini menjelaskan secara detail tentang wartawan, perusahaan pers, dewan pers, pers asing, peran serta masyarakat, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Nah, kurang lebih begitu nih guys, isi dari UU ini. Nah, menurutku ya, UU ini itu merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara yang demokratis. Oleh karena itu, aku pengen nanya nih sama teman-teman yang ada di Visip UB ini, menurut mereka apakah UU ini itu pro-demokratis atau malah sebaliknya? Cekidot. Nah guys, ada orang nih, kita samperin yuk. Halo kak, aku mau nanya-nanya nih tentang UU nomor 40 tahun 1999. Boleh. Aku izin duduk ya kak. Jadi aku mau nanya nih kak, menurut kakak UU yang aku sebutin tadi itu pro demokrasi dan kebebasan berpendapat atau malah sebaliknya? Kalau menurut aku sih UU tersebut tentunya pro demokrasi dan kebebasan berpendapat ya. Kenapa tuh kak kalau boleh tahu? Aku ambil salah satu contohnya aja ya, misalnya di pasal 5 ayat 1 dan 2. Di ayat 1 itu kan disebutkan bahwa pers nasional berkewajiban untuk memberikan peristiwa atau opini sesuai dengan norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Terus di ayat 2 juga disebutkan bahwa pers wajib untuk memiliki hak jawab. Nah, menurut sepemandangan aku sih, pasal ini itu menyeimbangkan antara hak kebebasan pers dan hak asasi manusia. Selain itu juga memberikan hak jawab kepada pihak yang merasa dirugikan atas berita yang dirilis. Jadi hal ini membuktikan bahwa pasal ini menunjukkan pers itu memiliki hak kebebasan berpendapat, namun mereka memiliki tanggung jawab atas pendapat yang mereka berikan. Begitu. Wah gitu ya kak, kalau menurut kakak gimana nih? Aku setuju banget sama pernyataan barusan. Aku juga berpendapat kalau UU ini tuh pro demokrasi dan kebebasan berpendapat. Jadi bisa dilihat dari pasal 4 ayat 1 kalau ini tuh berbunyi tentang kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Nah, dari situ juga kita bisa lihat kalau ayat ini secara jelas menyatakan bahwa kebebasan pers itu merupakan salah satu bentuk hak asasi warga negara sama seperti hak untuk hidup. Jadi, ayat ini mendukung demokrasi karena dalam demokrasi semua orang memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya lewat media. Jadi intinya pers itu mempunyai kebebasan untuk menyampaikan opini atau pendapat tanpa ditekankan oleh pihak manapun kayak gitu. Nah bener banget, aku mau nambahin satu contoh lagi nih, yaitu pasal 14 yang bunyinya untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan keluar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita. Nah menurut aku pasal ini tuh pro demokrasi karena memberikan kebebasan serta mendorong masyarakat untuk ikut serta ke dalam industri pers. Jadi peran pers di sini tidak ada monopoli oleh entitas yang berkuasa. Kemudian karena diperbolehkan untuk mendirikan kantor berita ke dalam dan keluar negeri, jadi informasi yang ada di Indonesia bisa disebarluaskan ke luar negeri. Nah, jadi ini tuh mengapresiasi peran pers sebagai pihak untuk membangun citra Indonesia di luar negeri. Nah, jadi pasal ini itu mengapresiasi kemampuan masyarakat, begitu. Oh gitu ya kak, oke kak, paham. Kira-kira ada tambahan lain nggak nih? Aku mau nambahin satu contoh lagi deh. Wah boleh banget tuh kak. Nah, contoh yang mau aku jelasin itu ada di pasal 1 ayat 11 dan 12 yang menyebutkan pada pasal 11 itu ada hak jawab, yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang bisa merugikan nama baiknya. Lalu yang di ayat 12 hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers.
baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Jadi dapat dilihat dari ayat ini mendukung seseorang untuk meluruskan atau mengoreksi hal yang diberitakan, sehingga mereka masih punya kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pengoreksian. Itu juga menunjukkan bahwa pasal ini mendukung bahwa setiap orang memiliki hak kebebasan berpendapat karena diperbolehkan memberikan tanggapan atau koreksinya terhadap suatu berita. Jadi itu aja sih dari aku. Wah, oke deh Kak. Terima kasih banyak atas waktu dan pendapat yang telah diberikan. Kalau gitu, aku pamit dulu ya Kak. Oke, hati-hati ya. Oke guys, karena tadi udah ada narasumber yang kita wawancarai mengenai pendapat mereka terkait UU tersebut pro demokrasi dan kebebasan berpendapat. Nah, sekarang kita tanya ke orang lain lagi nih mengenai pendapat mereka untuk mengkritik UU tersebut. Langsung kita gaskan. Nah, itu ada orang tuh guys, samperin yuk. Halo Kak, apakah Kak berkenan untuk kami beri pertanyaan mengenai kritik dari UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers? Boleh dong. Boleh kenalin diri dulu ya Kak? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Chelsea, mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun 2024. Oke Kak, langsung lanjut ke pertanyaannya ya. Jadi pada UU nomor 40 tahun 1999 ada pasal 17 yang berbunyi pers nasional dapat menerima bantuan dari pemerintah dan atau masyarakat. Menurut Kakak sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, adakah kritik yang bisa disampaikan untuk pemerintah mengenai UU ini? Jadi menurut aku tuh sebenarnya bantuan dari pemerintah dan masyarakat itu tuh punya tujuan yang baik. Cuman ini tuh bisa jadi ketergantungan gitu loh sama pers itu dan menimbulkan adanya kehilangan independensi dari pers itu sendiri. Nah, ketergantungan ini tuh bisa menimbulkan pers menghindari kritik terhadap pemerintah hanya untuk adanya dukungan finansial dan memicu adanya konflik kepentingan yang mengutamakan kepentingan pemberi bantuan daripada publik itu sendiri. Wah, kritiknya bagus banget Kak, karena memang tidak seharusnya pers bisa dipengaruhi pihak lain. Hal tersebut menyebabkan kenetralan pers diragukan. Oke, lanjut ke pasal selanjutnya ya Kak. Pasal 4 ayat 4 berbunyi, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Menurut Kakak, hal apa sih yang harus dikritik dari pasal tersebut? Jadi hak tolak wartawan untuk melindungi sumber berita itu memang bagian dari kode etik pers. Namun hal ini tuh bisa berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Nah, jadi tanpa adanya pengecualian yang jelas, celah hukum itu bisa muncul meskipun hak ini tuh bisa dibatalkan demi kepentingan negara gitu. Nah, aku setuju banget nih Kak, kritik dari kakaknya. Terima kasih banyak ya Kak, sudah berkenan untuk kami wawancarai. Kritik dari narasumber sebelumnya insightful banget ya guys. Bisa untuk menambah perspektif kalian ketika mempelajari UU tentang pers ini. Nah, selanjutnya kita akan nyari narasumber yang kedua. Meluncur. Halo Kak, apakah Kak berkenan untuk kami beri pertanyaan mengenai kritik terkait UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers? Boleh. Oke, boleh kenalin diri dulu ya Kak? Perkenalkan, nama saya Safina Rizkia Khaironi dari jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya ya. Jadi dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers, terdapat pasal 18 yang berbunyi perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 1 dan 2 serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda hingga 500 juta rupiah. Menurut Kakak nih, apakah pasal ini sudah sesuai dengan kemampuan perusahaan pers dari segi finansial? Dari perspektif aku sih tentu saja sanksi denda dengan nominal sebesar itu sangat memberatkan ya. Karena menurut saya di sini itu dan sanksi denda dengan nominal setinggi itu dapat mengancam independensi sebuah pers, terutama media kecil, karena media kecil di sini kan susah gitu. Kalau dia mau buat berita yang kritis karena mereka mungkin takut salah dan kan dendanya sebesar itu, jadi takut didenda dengan nominal sebesar itu.
Baik Kak, kritiknya bagus banget. Kita lanjut ke pasal selanjutnya ya. Pasal 10 dalam UU nomor 40 tahun 1999 berbunyi, perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Menurut Kakak ini gimana? Pendapat saya sih mengenai kesejahteraan di dunia pers saat ini itu memiliki resiko yang besar untuk disalahgunakan baik oleh perusahaan maupun karyawan. Kritik saya yang utama di sini itu meliputi potensi konflik kepentingan, terutama bagi wartawan jika wartawan ini memiliki saham. Karena bagi saya itu hal ini itu bisa mengganggu objektivitas wartawan tersebut. Selain itu laba seringkali lebih diutamakan daripada kesejahteraan wartawan, sehingga diperlukan cara lain yang lebih efektif gitu. Wah, kritiknya insightful banget ya teman-teman. Terima kasih Kak sudah berkenan untuk kami wawancarai. Nah, kita sudah mendapat 2 narasumber apresiasi dan 2 narasumber kritik yang jawabannya bagus banget. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mendukung kebebasan berpendapat dan demokrasi. Pasal 5 ayat 1 dan 2 misalnya dianggap mampu menyeimbangkan kebebasan pers dan menggarisbawahi tanggung jawab pers dalam menyampaikan berita. Pasal 4 ayat 1 juga dijelaskan sebagai penjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi. Sementara pasal 14 dan pasal 1 ayat 11 hingga 12 memperlihatkan peran pers dalam demokrasi dan memberikan hak asasi bagi publik untuk mengoreksi atau merespon berita yang mungkin merugikan mereka. Di sisi lain, ada juga kritik yang menyoroti bahwa bantuan pemerintah pada media, yaitu pada pasal 17, bisa menyebabkan ketergantungan yang beresiko pada independensi pers sehingga pers mungkin enggan mengkritik pemerintah. Juga menyoroti bahwa denda tinggi pada pasal 18 bisa membebani media kecil yang akhirnya bisa mengurangi kebebasan mereka untuk meliput berita kritis. Selain itu, ketentuan kesejahteraan bagi wartawan melalui saham dan pembagian laba pada pasal 10 berpotensi mengganggu objektivitas peliputan jika tidak dikelola dengan tepat.